Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiri Rohmanggara dari kelas Teknik Elektro Angkatan 22A Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan microcontroller dalam kehidupan modern. Dalam era teknologi yang semakin maju, microcontroller telah menjadi komponen penting dalam berbagai aspek kehidupan kita, dari perangkat rumah tangga hingga sistem industri. Microcontroller berperan vital dalam memudahkan dan meningkatkan efisiensi berbagai aktivitas sehari-hari. Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi apa itu microcontroller, manfaatnya, serta tantangan dan solusi terkait penggunaan di masa kini dan masa depan. Baiklah, selanjutnya itu ada apa itu microcontroller. Microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang terintegrasi dalam suatu chip. Ia berisi untuk unit pemroses memori dan input-output yang memungkinkan untuk melakukan tugas-tugas kontrol dan pemrosesan data secara mandiri dibandingkan dengan komputer desktop. Microcontroller memiliki kemampuan yang terbatas namun lebih hemat energi dan efisien dalam biaya. Hal ini membuatnya sangat cocok untuk digunakan berbagai aplikasi embedded dari peralatan rumah tangga hingga sistem otomatis industri. Nah, terus ada lagi manfaat penggunaan microcontroller. Nah, manfaatnya sendiri yang pertama itu ada efisiensi. Microcontroller mampu menjalankan fungsi-fungsi kontrol dan pemrosesan data secara efisien, sehingga dapat menghemat konsumsi daya dan biaya operasional. Yang kedua itu fleksibilitas. Dengan kemampuan pemrograman yang dapat disesuaikan, microcontroller dapat dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi yang berbeda-beda. Yang ketiga itu ada miniaturisasi. Ukuran microcontroller yang kecil memungkinkan integrasi yang lebih kompak pada perangkat-perangkat elektronik. Terus yang keempat atau yang terakhir itu ada keandalan. Microcontroller dirancang untuk beroperasi secara stabil dan handal dalam berbagai kondisi lingkungan. Selanjutnya itu ada tantangan dalam penggunaan microcontroller. Tantangannya sendiri yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya. Microcontroller memiliki kemampuan pemrosesan memori dan sumber daya lainnya yang terbatas dibandingkan dengan komputer desktop. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam mengembangkan aplikasi yang kompleks. Terus yang kedua itu ada keamanan dan kerentanan. Perangkat yang berbasis microcontroller dapat rentan terhadap serangan siber jika tidak ditangani dengan baik. Isu keamanan menjadi perhatian penting dalam penggunaan microcontroller. Terus yang ketiga itu ada kompatibilitas dan interoperabilitas dengan banyak jenis microcontroller yang tersedia di pasar. Tantangan muncul dalam memastikan kompatibilitas dan interoperabilitas antar sistem yang menggunakan microcontroller yang berbeda. Terus ada lagi itu pemilihan microcontroller yang tepat. Yang pertama itu ada spesifikasi aplikasi, pertimbangan kebutuhan aplikasi Anda.
seperti kecepatan pemrosesan, jumlah pin, dan kebutuhan memori untuk memilih mikrokontroler yang sesuai. Terus selanjutnya itu ada kemudahan pengembangan. Kemudahan pengembangan itu yang pertama, pilih microcontroller dengan dukungan ekosistem yang baik seperti ketersediaan IDE, library, dan komunitas pengembangan yang aktif. Terus yang ketiga itu ada biaya dan kemudahan akses. Pertimbangan juga faktor biaya dan kemudahan dalam memperoleh microcontroller yang akan digunakan. Terus yang keempat itu ada keandalan dan dukungan. Pastikan microcontroller yang dipilih memiliki reputasi yang baik dan didukung secara berkelanjutan oleh produsernya. produsennya. Terus yang ke slide selanjutnya itu ada integrasi microcontroller dengan sensor dan aktuator. Yang pertama itu ada sensor. Microcontroller dapat terhubung dengan berbagai sensor untuk mengumpulkan data dan lingkungan seperti suhu, kelembapan, atau gerakan. Terus yang kedua ada pemrosesan data. Microcontroller mengelola dan yang diterima dari sensor untuk mengambil keputusan dan menghasilkan tindakan yang sesuai. Terus yang ketiga itu ada akuator. Microcontroller dapat mengendalikan akuator seperti motor atau solenoid untuk melakukan tindakan fisik berdasarkan data yang diproses. Terus ada pemrograman microcontroller. Tantangan yang pertama itu ada kompleksitas pemrograman. Pemrograman microcontroller seringkali lebih rumit daripada pemrograman desktop, memerlukan pemahaman tentang arsitektur dan fitur spesifik perangkat keras. Terus yang kedua ada debugging dan pengujian. Proses debugging dan pengujian aplikasi microcontroller dapat lebih menantang karena keterbatasan sumber daya dan akses data internal. Optimasi kode untuk memanfaatkan sumber daya terbatas dengan maksimal diperlukan optimasi kode yang cermat dan memahami mendalam tentang arsitektur microcontroller. Terus isu-isu keamanan dalam penggunaan microcontroller. Kerentanan siber. Perangkat yang berbasis microcontroller dapat menjadi target serangan siber, terutama jika tidak dilindungi dengan baik. Terus yang kedua itu ada autentikasi dan otorisasi. Menerapkan mekanisme otorisasi dan otorisasi yang kuat dapat membantu melindungi microcontroller dari akses yang tidak sah. Pembaruan keamanan penting untuk memastikan microcontroller selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk mengatasi celah keamanan yang teridentifikasi. Selanjutnya itu ada pengembangan aplikasi berbasis microcontroller. Area aplikasi yaitu otomasi rumah, contoh aplikasi sistem kontrol pintu, pencahayaan irigasi, terus manfaat penggunaan microcontroller meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan. Terus ada lagi Internet of Things atau IoT, itu contoh aplikasi sensor terhubung ke perangkat cerdas. Manfaat penggunaan microcontroller itu memungkinkan interkonektivitas dan pengumpulan data.
Terus, area aplikasinya lagi itu ada sistem industri, contoh aplikasinya, sistem kontrol produksi, pemantauan kualitas, terus manfaat penggunaan mikrokontrolernya yaitu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keandalan. Terus yang terakhir itu ada kesimpulan dan, prospek masa depan mikrokontroler. Pengembangan teknologi dengan kemajuan teknologi mikrokontroler akan terus mengalami peningkatan dalam hal kecepatan, kapasitas, dan efisiensi, membuka peluang untuk aplikasi yang semakin beragam dan kompleks. Integritas dengan teknologi canggih, mikrokontroler akan semakin terintegrasi dengan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan robotika memerlukan cakupan aplikasi dan kehidupan sehari-hari. Yaitu terus selanjutnya yang ketiga itu peningkatan keamanan. Isu keamanan akan tetap menjadi fokus utama, mendorong pengembangan mikrokontroler dengan fitur-fitur keamanan yang lebih canggih untuk melindungi sistem-sistem kritikal. Mikrokontroler telah menjadi komponen vital dalam kehidupan modern kita dan eh, prospeknya semakin cerah di masa depan dengan terus mengembangkan teknologi mikrokontroler yang lebih cerdas, efisiensi, dan aman. Kita dapat memanfaatkan untuk menciptakan solusi-solusi inovatif yang mempermudah dan meningkatkan kualitas hidup kita. Baiklah, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.